Ini katanya ASN dilibatkan. Nah, ada yang memperkenalkan istilah namanya parcok, partai coklat. Oke. Nah, nggak bisa dibuktikan itu. Yang gitu-gituan memang nggak bisa dibuktikan secara material. Tapi kita semua paham. Kita semua dengar cerita. Nggak akan bisa dibuktikan secara material. Sama dengan politik uang. Di politik uang, kata para politisi, main di mana-mana. Tapi berapa laporan Bawaslu yang menyebut ada praktek politik uang? Sedikit sekali. Kalau ditanya nih, caleg-caleg, mantan caleg-caleg yang berhasil, caleg yang gagal, selalu akan mengatakan main kok, main. Iya makanya, jangankan begitu. Kan mereka udah ngaku, mahal ini Rai, mahal ya kan. Pilkada mahal, artinya laporannya cuma 2M, 3M ke KPU. Artinya ada biaya yang di luar itu yang mereka keluarkan. Lalu ditanya, di mana politik uangnya? Ya kita nggak tahu, karena Bawaslu sendiri nggak dapat, apalagi kita. Tapi semua orang kita percaya politik uangnya terjadi. Ada di mana-mana. Itu sama seperti MK nggak bisa membuktikan ada bansos yang menguntungkan capres tertentu. Karena dia karena MK-nya mau melihat ada WA-nya nggak. Iya, WA yang mengatakan bahwa bansos ini tolong disebarkan sambil mengiklankan, mempromosikan paslon si Anu. Ya, di mana-mana lo nggak bakal dapat. Atau tiba-tiba ada videonya penyebaran bansos, tolong ya, ini bansos ini datang dari anu, tolong dipilih gitu. Di mana-mana nggak akan ada. Berdasarkan itu MK mengatakan nggak terbukti nih bahwa bansos itu menguntungkan paslon tertentu. Sampai kapanpun nggak akan bisa dibuktikan. Sama seperti parcok ini. Sampai kapanpun akan sulit dibuktikan bahwa ada aparat tertentu untuk. Tapi kan kita mendengar cerita, tiba-tiba kepala desa dipanggil, lurah dipanggil, tokoh-tokoh dipanggil. Dalam kultur politik Indonesia, Anda dipanggil polisi itu psikologiknya udah beda. Gitu. Psikologinya itu udah beda. Nggak perlu polisi mengatakan, dukung itu ya. Semua udah tahu kemana arahnya. Gitu. Nah sekarang misalnya kita tanya Pak Polisi, dari sekian banyak yang kita dengar dipanggil waktu ini, kan ada laporan jurnalistiknya yang menyebutkan kepala-kepala desa berdasarkan laporan jurnalistik itu kasusnya berapa yang sudah naik ke atas dan berapa yang belum. Nggak bisa dibuktikan, Pak. Ini hari ini kita dengar MKD akan manggil anggota DPR besok ya, untuk disidang di MKD karena dia menyebut keterlibatan aparat yang sebagainya. DPR-nya sendiri belum buktikan apakah benar aparat nggak terlibat atau tidak. Mereka udah panggil orang yang memberi pernyataan bahwa aparat terlibat di dalam pemilu dan pilkada kita. Mestinya itu laporan dari DPR yang dibahas oleh DPR, dibuktikan di persidangan-persidangan DPR. Bukan orangnya dipanggil. Ya teman-teman, Parcok atau Partai Coklat ya diduga terlibat cawe-cawe di Pilkada tahun 2024 kemarin, dan salah satu yang sering menyuarakan hal ini adalah Partai ya PDI Perjuangan. Ya ada cawe-cawe ya dari Parcok ini, Partai Coklat. Dan ini juga sering disuarakan oleh Hasto Kristianto, teman-teman. Akhir-akhir kemarin itu ya sering menyuarakan tentang peran dari Parcok ini. Nah, sehingga dari kritis dari Hasto Kristianto ini, maka PDI Perjuangan menduga ya banyak kritisi yang dilakukan oleh Hasto sehingga dia ditetapkan sebagai tersangka ya oleh KPK, dan PDI Perjuangan menganggap itu adalah politisasi. Nah, tetapi teman-teman, bahwa sampai sekarang belum ada kabar bahwa Hasto Kristianto walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka, ya belum ada penahanan terhadap Hasto. Artinya Hasto masih bisa berkeliaran kemana saja, ya. Dan kita tidak tahu apa alasan dari KPK kenapa tidak berani menahan Hasto, padahal ya sudah dinyatakan sebagai tersangka. Kalau sudah dinyatakan sebagai tersangka berarti
ya sudah benar-benar melakukan pelanggaran, terbukti sudah melakukan pelanggaran. Nah, kalau sudah melakukan pelanggaran, nah tentu KPK tidak lagi takut di dalam menahan Hasto karena tentu mereka punya bukti di dalamnya. Akan tetapi sampai sekarang ya Hasto belum ditangkap juga, dan tentu ini menjadi ya semakin lama semakin dingin isunya ya setelah kemarin itu ada kabar di mana Pak Jokowi masuk dalam finalis ya terkorup dunia, dan juga ada berita-berita yang lain ya, sehingga ya pemberitaan mengenai dari Hasto ini semakin dingin, dan Hasto sekarang masih belum ditahan walaupun ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kita mengharapkan kepada KPK supaya integritas ya, ketika ya sudah dinyatakan tersangka itu berarti sudah benar-benar melakukan kesalahan, sudah benar-benar melakukan satu ya pelanggaran hukum. Nah, jadi ya KPK tentu harus berani ya menindaklanjuti ya hal-hal tersebut. Oke. Heboh tudingan narasi percok alias partai coklat cawe-cawe di Pilkada 2024. Oke. Partai coklat alias percok dituding cawe-cawe di Pilkada 2024 ya, ini di Pilgub Jateng dan Pilgub Sumut. Apa yang terjadi? Nah, ada dua daerah yang kuat menurut dari PDI Perjuangan ini cawe-cawe percok ini di Pilkada, teman-teman. Ada dua daerah yaitu di Jawa Tengah dan juga Sumatera Utara. Kita tahu siapa calon di Jawa Tengah, yaitu ada dua pasangan calon, yaitu Lutfi Yassin ya dan juga Andika Hendi yang diusung oleh PDI Perjuangan. Dan begitu juga dengan di Sumatera Utara ada Bobi Nasution dan juga yang diusung oleh PDI Perjuangan, dan yang menang di situ adalah Bobi Nasution. Nah, kekalahan kandidat usungan PDI Perjuangan di Pilkada 2024 di Jawa Tengah, Jateng, dan Sumatera Utara Sumut, di Pilkada 2024 di Jawa Tengah ya dan Sumatera Utara menurut hitung cepat membuat partainya Megawati Soekarno Putri itu menduga kuat adanya campur tangan alias cawe-cawe partai coklat atau disingkat Parcok. Nah, kemudian partai coklat alias Parcok sendiri merupakan istilah yang merujuk pada oknum polisi. Nah, ini teman-teman bahwa partai coklat dan juga Parcok ini merujuk pada oknum-oknum polisi yang cawe-cawe di Pilkada tahun 2024 ini. Nah, kenapa disebut oknum? Karena tidak semua juga kepolisian ya ikut cawe-cawe, makanya disebut sebagai oknum. Ini berdasarkan warna baju dinas kepolisian berwarna coklat yang bergerak untuk memenangkan kandidat tertentu di Pilkada 2024. Nah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dituding sebagai sosok di belakang Parcok ini. Nah, ini ya dituding ya PDI Perjuangan menuding bahwa sosok di belakang dari Parcok ini, pergerakan Parcok ini adalah ya Pak Jokowi sendiri. Nah, tudingan itu dilayangkan Sekretaris Jenderal PDI Hasto Kristianto ya dalam sebuah podcast Akbar Faisal. Ya, Hasto menyebut Jokowi punya niat jahat menggunakan instrumen Parcok. Menurut dia, Jokowi memobilisasi Parcok untuk membatasi gerak lawan-lawan politiknya dalam Pilkada 2024. Terutama kata dia di wilayah Sumut, Jateng, dan Jawa Timur. Nah, ternyata bukan hanya dua daerah ini teman-teman, ada tiga ya, Jateng, Jatim, dan juga Sumut ya, itu menurut Hasto Kristianto yang dijadikan sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. Oke, Hasto pun mengambil contoh bagaimana Jokowi masih santer membangun dinasti politiknya. Ya, salah satunya dengan menempatkan menantunya yaitu Bobi Nasution sebagai kepala daerah di Sumut. Hasto menuding Jokowi yang menggerakkan Parcok untuk cawe-cawe menumbangkan lawan Bobi Nasution yang diusung oleh PDI Perjuangan yaitu Edi Rahmayadi yang merupakan ya kader dari PDI Perjuangan.
Kemudian Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi harusnya berkontestasi secara sehat, itu kata Hasto Kristianto. Tetapi ada mobilisasi dari apa yang disebut sebagai Partai Coklat, kata Hasto Kristianto selaku Sekjen PDI Perjuangan. Nah, teman-teman, tudingan adanya gerakan Parcok kembali dilayangkan Hasto usai mendampingi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menggunakan hak pilihnya di TPS 024. Itu pada saat Hasto yang melakukan menggunakan hak pilihnya, teman-teman. Dan Hasto sekarang itu ya walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi ya masih tetap menjadi ya Sekjen PDI Perjuangan. Sehingga ketika KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka, yaitu Sekjen PDI Perjuangan, maka yang berhadapan dengan KPK di situ adalah ya PDI Perjuangan, bukan lagi pribadi Hasto. Kenapa? Karena Hasto itu masih ya Sekjen PDI Perjuangan, dan tentu ya apa yang terjadi dengan Hasto, maka ya PDI Perjuangan pasti melakukan pembelaan dan juga memberikan satu hal-hal untuk mendukung Hasto ya di dalamnya. Nah, itu teman-teman yang mengenai Pilkada tahun 2024 ini, dan bagaimana ya PDI Perjuangan yang menuding adanya gerakan Parcok, dan di belakang gerakan itu ada sosok dari Presiden Joko Widodo. Sampai jumpa di video berikutnya.